Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam Vitubers. Ketemu lagi bersama saya Dirga Dadali. Sorry, hari ini gua live agak banyak ya, dikarenakan ini eh, video ini sebentar, langsung santai aja ya. Santai. Saya di sini mau nge-review dulu ya, mau nge-review. Ini ada Ustadz nih ya. Dia bilang di sini, eh, bacaannya apa nih captionnya nih? Saya lihat dulu. Saya dapat report laporan nih. Sudah sangat meresahkan, tidak ada lagi perdebatan VTube itu haram. Oke, terus apalagi kontennya yang nggak mau divaksin. Oh gitu. Oh gitu ya. Ya, oke, oke, oke. Kita dengerin ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa Ngomongnya billah. pelan banget sih Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Hmm. Allah masih berikan kita kesehatan. Yang mana banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sekarang sedang terbaring lemah Hmm. di rumah sakit, di karantina. Mereka Oke. sedang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melawan COVID yang Hmm. mereka derita. Tapi alhamdulillah Hmm. Allah masih berikan kita kesehatan. Allah masih lindungi kita dari segala penyakit. Alhamdulillah. Hmm. Di video ini saya akan berbicara sesuatu yang sedang viral. Hmm. Aplikasi VTube namanya. Hmm. Katanya aplikasi apa, nonton iklan berbayar, dibayar. Sambil gua ketik ya. Saya, logika saya saat ini tidak nerima. Oh, logikanya. Terus. Sekedar berbagi pengalaman, di tahun 2007 Hmm. saya pernah masuk di dunia seperti itu. Hmm. Dari zaman DBS, dari zaman apa DBS. itu, banyak sebenarnya. Hmm. Terus CNI juga setelah CNI. itu kan. Bahkan 2009 saya pernah masuk di dunia insurans, Hmm. Insuren, dunia asuransi. marketing insurans. Hmm. Bahkan di tahun itu saya ujian di Insuren. Kementerian Saya ketik ya. Keuangan. Saya sudah lulus AJI. Saya AJI. tertawa kalau ingat apa masa-masa itu, Hmm. masa-masa dulu saya ketika masuk itu pakaian saya itu berdasi, Hmm. pakai sepatu mengkilap, pakai jas, Hmm. karena meyakinkan konsumen. Saya diajarkan prospek dari A sampai Z, sampai bagaimana closing. Saya pintar ketika itu. Hmm. Dan dalam kenyataannya, ketika kita berpakaian seperti itu sebenarnya bokeh, nggak ada duit. Bokeh. Oh. Yang senang, yang sukses itu GM-nya, leader di atas kita. Kita di bawah yang nyari-nyari nasabah, jalan kaki, pakai jas, pakai, ya Allah. Tapi itu masa lalu, itu adalah pelajaran yang berharga bagi saya, dan mungkin nanti kita akan berbagi pengalaman buat saudara-saudara semua. Hmm. Makanya saya berani berbicara tentang VTube ini dari dasar pengalaman saya yang dulu pernah ikut di dunia tersebut. Oke. Dulu mungkin belum ada digital, aplikasi digital, tapi jalannya, caranya, sistemnya sama, Oh. yaitu sistem piramid. Wis, Ke ngeri atas, kali. ke bawah, dari bawah, terus nanti korbannya yang di bawah ini. Waduh. Yang mereka bingung mau cari nasabah kemana. Waduh. Terus? Tidak dipungkiri, saat ini memang sedang terjadi resesi ekonomi di Indonesia.
Mm-mm. bahkan dunia, karena efek pandemi saat ini. Mm-mm. Kita banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, keluar pun kita dibatas. Mm-mm. Untuk bertahan hidup pun saat ini sudah alhamdulillah. Bahkan kita lihat di TV-TV, di media-media online, berita-berita pembunuhan gara-gara merebut harta, Mm-mm. perampasan, pembegalan, bahkan anak menuntut orang tua. Mm. Banyak. Itu akibat dari keterpurukan ekonomi. Tidak bisa disalahkan, memang semua sedunia, bukan Indonesia saja. Mm-mm. Indonesia masih bening, di saat orang lain sudah resesi parah, kita masih alhamdulillah sebenarnya. Tapi ya itulah dampaknya terlihat. Oke. Kembali kita berbicara tentang VTube. Setelah saya pelajari, Mm-mm. setelah saya dalami bahwa aplikasi itu, dan saya bertanya kepada para ahli Mm-mm. bagian Oh, fikih, ahli ya? memang haram. Karena Waduh. aplikasi Ponzi, sistem Ponzi itu dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, marketing seperti itu sudah diharamkan. Dan ketuk palu MUI, Nahdlatul Ulama bahwa sistem seperti itu haram, tidak bisa diganggu lagi. Tidak ada lagi bahasa kita debat, sudah tidak ada lagi perdebatan. Wih, nutup nih. Tutup debat ceritanya. Tersebut yaitu haram. Wush. Ngomong haramnya sampai miring-miring gitu. Oke, terus? Saya buka sedikit, saya pelajari kemarin. Sedikit bukanya. Sudah, bahkan saya pancing itu orang-orang yang sudah masuk. Bukan niat saya mau menjustifikasi, bukan niat saya mau underestimate atau Underestimate ke orang. Nauzubillah min dzalik. Tapi saya memberikan pengalaman bahwa sistem yang seperti itu, ya Allah, Gusti, apa? merugikan orang yang di bawah. Kita ditipu sama orang leader kita. Kita tidak bisa ambil uang di leader kita. Kita otomatis harus cari orang. Kita rekrut biar mendapatkan fee fake fee fake. Fulus palsu itu. Wah. Uang monopoli. Tidak bisa dibelanjakan. Insya Allah. Seandainya iya pun kita nonton iklan lalu kita dibayar, akal saya tidak nerima. Setiap manusia biasanya rata-rata ketika nonton iklan itu hal yang menjenuhkan. Bahkan ketika nonton YouTube, nonton TV, selalu kita skip iklan tersebut. Ini kita nonton iklan dibayar, perusahaan mana yang mau bayar aplikasi untuk itu? Contoh kecil loh kita. Kita pasang iklan baligo. Udah iklan misalkan, maaf, bukan saya mau iklan. Bukan tidak dibayar. Iklan kopi, Torabika. Secara kasar kita disuruh berdiri, mantengin, lihat itu kopi, lihat itu baligo kopi, terus dibayar. Padahal tujuan dari iklan itu, perusahaan mengiklankan dagangannya agar dagangannya itu dibeli. Bukan mengeluarkan duit untuk bayar orang yang nonton iklan. Masya Allah, panjang sebenarnya. Ini sebenarnya udah saya catat di poin-poin ada 8 sampai 10 kepalsuan dan kebohongan dari VTube tersebut. Nanti saya akan bahas di video yang lainnya. Intinya saat ini kepada masyarakat agar berhati-hati. Di saat pandemi saat ini orang berupaya mencari cara untuk bertahan hidup, walau dengan cara haram pun mungkin saat ini dihalalkan bagi mereka yang kuat tidak kuat ini. Nauzubillah min dzalik. Makanya Apa tuh? yang punya kerjaan, yang saat ini sedang bekerja, lanjutkan kerja. Yang kuli maju, tukang ojek, teruskan. Saya dengar bahkan untuk dapat level 6 katanya harus orang ada yang jual rumah 150 juta biar dapat VV banyak. Ya Allah, Gusti, sampai
satu fee itu ditukar $1, Masya Allah. Jangan sampai seperti itu. Pengalaman saya jadikan pelajaran bahwa itu sesuatu yang tidak baik, yang jelas-jelas saja. Karena fikih mengatakan al-masolihul mutahaqqiqah muqaddamatun alal masolihil marjuwah. Marjuwah, ya. Kemaslahatan yang sudah teruji, yang sudah terbukti, dilihat, dirasa, sudah kemakan, sudah dirasa, itu lebih diutamakan. Aduh, dalilnya salah, disambungin ke yang salah. Oke. Yang masih bersifat angan-angan. Seperti ini. Angan-angan. Kerja saja. Pedagang cilok, mau apa? Yang nyata-nyata saja. Itu kalau mau YouTube jelas. Karena yang diberikan itu duit. Dari atas, dari ininya, dari pusat. Kita sudah banyak penonton, sudah banyak viewers. Kita dibayar, dibintar rekening kita duit. Tapi kalau YouTube itu Vivi. Fulus palsu. Uang monopoli tak bisa kita cairkan. Fulus palsu. Member lain kita jual. Itulah ulama. Makanya kepada masyarakat, kepada sahabat dan siapapun, mari kita berhati-hati di saat ini, di saat corona ini, orang berbagai cara melakukan tindak kejahatan. Ya. Saya berbicara seperti ini bukan saya bermaksud untuk menjustifikasi, memutus rezeki orang, bukan. Tapi saya berbicara seperti ini yaitu merasa sayang, cinta kepada saudara-saudara semua agar terselamatkan, agar tidak ada lagi orang-orang yang ditipu. Karena ditipu itu sakit, apalagi di saat pandemi seperti ini kita tak punya uang, ditipu sama orang. Nauzubillah, subhanallah. Segitu yang bisa saya sampaikan. Segitu dah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini saya singkirkan dulu ya, Cerot. Nah, dah. Oke, saya jelaskan dengan serinci-rincinya untuk Pak Ustadz. Apa itu tadi? Angling Dharma atau apa? Oh, Brahma Kumbara, ya. Brahma Kumbara, ya. Oke lah. Niat banget entertain ya. Saya doakan semoga Ustadz naik daun setelah saya review ya. Saya doakan ya. Pertama saya doakan kebaikan kepada Ustadz ya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan ya kepada Ustadz yang sangat luar biasa ini ya. Menurut saya sangat luar biasa karena tepat sasarannya ketika masuk ke review saya ini, insya Allah naik daun semuanya rata-rata ya. Semoga ya kita semua VTubers mendoakan Pak Ustadz ini supaya naik daun. Saya sambil ngerokok, maaf ya tadi ya nggak seresmi antum ya. Anak juga bisa batuk-batuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngerokok dulu. Pertama, antum tadi berbicara tentang logika ya. Mana ada perusahaan yang mau ngebayar. Begini ya Ustadz, antum seharusnya mengikuti perkembangan zaman ya. Mengikuti perkembangan zaman di mana antum sekarang sudah berbicara di balik digital. Di mana antum juga sekarang sedang memberitakan lewat digital, platform digital ya. Di mana antum juga harus mengikuti perkembangan zaman di mana semua ini mempunyai teknologi mutakhir. Ya. Ana kasih tahu, antum pernah dulu bisnis seperti itu ya. Pernah bisnis MLM ya. Ana kasih penjelasan dulu bahwa penjelasan VTube itu berbeda dengan MLM. Ya, MLM itu kalaupun sistemnya baik dan benar itu boleh di Indonesia. Ya, terus MLM itu apa bedanya dengan VTube? Kalau MLM itu seorang bawahan tidak bisa melampaui pendapatannya seorang atasan. Semoga antum mendengar ya, Ustadz ya, tolong disebarkan. Ya, jadi seorang bawahan itu tidak pernah bisa melampaui penghasilan seorang atasan. Paham kan? Antum kan ngalamin ya. Nah, terus di VTube itu bisa. Di VTube itu bisa melampaui semuanya. Ya. Terus antum bilang pernah kerja di asuransi. Ana kasih
anak kasih tahu sama antum gini. Namanya orang asuransi, ketika kita belum daftar asuransi, kita didoakan meninggal, kita didoakan mati, ya. Tapi kalau kita udah daftar, udah bayar premi, kita didoain panjang umur. Artinya apa? Artinya supaya duitnya tetap di tengah-tengah, dipakai enggak, kitanya bayar premi terus-terusan, ya. Jelas. Dengan itulah asuransi teknik kerjanya, ya. Terus yang berikutnya, antum berbicara dari masalah pengalaman. Jujur ya, selama apapun antum mempunyai pengalaman seperti itu, antum mempunyai pengalaman pernah menjadi asuransi, kerja asuransi ya, pernah menjadi MLM, itu antum kurang jauh mainnya. Ya, anak kasih tahu sistem Fitup ini kenapa anak selalu membela? Karena ini sistem jauh sebelum antum berkembang di situ, ya. Tahun 2003 itu sudah ada semuanya tentang mendapatkan dolar, dibayar pakai dolar, ya. Itu nontonnya pakai iklan. Itu sudah ada di website. Jauh sebelum itu. Cuman itu hanya ada beberapa, ya. Lalu dikembangkan di tahun 2015. 2015 itu berkembang pesat. Tentunya juga dengan adanya Bitcoin juga, ya, itu berkembang pesat. Jadi pembayarannya bukan hanya dolar, tapi pembayarannya itu oleh Bitcoin, ya, oleh cryptocurrency. Jangan-jangan antum bilang Bitcoin juga haram lagi, bingung jadi aneh-aneh. Terus antum berbicara tentang masalah fikih. Dalil yang antum sebutkan itu tidak nyambung dengan apa yang sedang terjadi, ya. Sanadnya jelas di sini. Ijab kabulnya jelas. Orang-orang semua mengetahui kalau bermain VTube itu mendapatkan VP, bukan mendapatkan dolar. Dolar itu setelah prosesnya. Antum mesti tahu VP itu viewpoint, ya. Di mana itu pun diberikan juga awalnya oleh perusahaan. Ngasih baik tuh perusahaan tuh, ya. Terserah antum mau main gratisan atau mau main bayar, terserah antum. Jadi ada di situ opsinya. Anak kasih tahu sama antum. Terus antum tadi bicara masalah tentang Ponzi dengan membicarakan hal itu. Antum tahu Ponzi itu apa? Ponzi itu bukan hanya sekedar skema piramid yang antum bilang ya, bukan hanya sekedar itu. Ponzi itu lebih kepada money game, ya. Ponzi itu lebih kepada arah yang bisa dibilang dia itu harus membayar di depan. Harus bayar di depan. Ya. Harus bayar di depan baru bisa join, ya. Jadi dibeli tuh si VP-nya si orang-orang tuh harus beli VP baru baru antum bisa main VTube. Di VTube nggak kayak gitu, ada misi gratisan yang memang awalnya dikasih dulu, ya, keleluasaan. Sebenarnya itu nggak gratisan sih, bayar pakai kuota, cuman dikasih reward sama perusahaan, ya. Ya mudah-mudahan antum nonton nih biar aneh kasih tahu. Siapa nama antum tadi? Brahma Kumbara. Aneh nggak tahu. Nah, jadi gini. Antum bilang tadi dicontohkan perumpamaan analoginya bersama iklan di banner, iklan baliho. Ya beda. Itu fisik. Yang kita hadapi ini digital yang kita hadapi, ya. Antum paham ya di situ ya. Ya. Terus antum tadi bilang bukan underestimate atau apapun itu. Jelas. Antum itu pernah gagal dulu, tapi gagal di perusahaan yang salah juga, gitu ya, yaitu MLM yang memang skemanya Ponzi mungkin. Ya, ana nggak tahu pengalaman antum tuh sedalam apa, nggak tahu ana. Yang jelas antum tuh dari pembicaraannya tadi tuh langsung ngejas, jebret, VTube tuh haram. Antum siapa? Sudah sampai mana antum ngajinya? Ani kasih tahu, ya. Yang S3 langsung dari Mesir aja yang memang spesifikasinya itu tidak ada kepentingan entertain, tidak ada kepentingan jabatan apapun, ya. Berbicara tentang VTube itu, dia langsung melihat dulu. Dia sistemnya tuh, antum jangan sedikit. Tadi antum bilang sedikit kan mempelajari. Banyakin, masuk ke dalam. Lihat dulu, rasain dulu. Antum tuh bilang haram tuh dari mana? Perbandingan dulu, studi banding dulu. Banyak haramnya,
banyak mudorotnya atau banyak manfaatnya. Lihat dulu di situ. Siapa bilang bawahan itu tersiksa? Nggak ada. Bawahan tanpa referral pun bisa. Terserah mereka. Mereka mau ngajak ya monggo, karena gratisan, nggak ada yang bayar. Anak punya bawahan banyak, bayar nggak mereka? Enggak. Sabar mereka karena mereka ujungnya jadi gratisan. Anak juga di sini memilah-milah, ya. Anak memilah-milah di sini. Nggak mungkin anak sembarangan ngambil keputusan juga. Hati-hati, antum ini ustad. Seharusnya antum kalau berbicara itu studi banding dulu. Jangan baru seupil baru antum langsung jebret bilang haram segala rupa. Anak jelas di sini sangat tidak menerima gitu dengan antum berbicara seperti seolah orang yang faham banget gitu. Sementara yang spesifikasinya aja yang lulusan S3 ya, itu yang langsung dari Mesir itu menelisik, menyelidik, itu dia bilang halal. Karena kenapa? Jelas ijab kabulnya. Orang-orang yang bermain VTube tuh tahu bukan dapat dolar tapi dapat VP. VP-nya ini bisa dicairkan. Di situ antum yang salah. Ya. Anak kasih tahu jangan sampai antum sudah menjas terus menutup perdebatan. Sorry to say. Antum kalau bisa ketemu sama Ane. Kapan? Ya. Ketemu, atur waktu. Mudah-mudahan antum dengan sistem entertainnya antum dengan yang antum setkan nih ya, dengan nama sebagai Brahma Kumbara sudah siap-siap ingin menjadi terkenal. Mudah-mudahan antum jadi terkenal nih sama VTube. Amin ya, saya doain ya. Terus antum bilang mana ada perusahaan yang bisa bayar? Ada. Perusahaan membayar di awal reward. Cuman nggak besar, itu kecil. Selanjutnya terserah, silakan transaksi dengan antar member. Dan itu tidak pernah ada masalah apapun. Antum tuh lihat dulu testimoninya sebelum ngomong kayak gitu. Hati-hati, jangan sampai antum ini jadi salah kaprah. Aneh sedih ngelihatnya. Kita sesama muslim, ya. Jangan sampai terpancing salah. Jadi gini sih, sebenarnya yang salah ini yang yang menyampaikan, dan antum ini salah nanya sama siapa? Nanyanya sama Aneh. Sama Aneh, kita kumpulin konsentratnya, kita kumpulin ininya, apa namanya, intisarinya, kita kumpulin semuanya, ya. Baru antum bisa ngomong kayak gitu. Kalau antum baru belajar sedikit, terus antum ngomong kayak gitu dengan porsi antum mengaku antum ustad, dengan setting supaya antum ingin terkenal namanya Brahma Kumbara atau Angling Dharma lah, nggak tahu lah siapa itu ya. Mudah-mudahan ana doain antum naik daun nih setelah Aneh review ya. Dan kepada teman-teman VTuber, jangan di roasting, jangan dicaci maki, karena dia ini tidak memahami sistemnya secara lebih dalam. Kalau bisa antum ketemu sama Aneh, ya, bersama gus-gus semua yang ada di Jawa Timur, ya, bersama Kiai Anom, ya, semuanya, sama guru-guru Aneh yang jelas sanadnya, yang jelas pada ahlinya, ya, yang memang benar-benar berkutik di masalah fikih, ya. Jadi jangan sampai karena antum punya statement seperti ini jadi salah, ya. Jadi jangan sampai. Aneh tidak pernah memaksa antum untuk bermain VTube, ya, tidak pernah. Kalau antum langsung ngomong kayak gini, ya ini namanya salah gitu loh. Karena kenapa? Ini ana lebih menelisik lebih dalam daripada antum, ya. Ana juga di sini alhamdulillah ya lulusan pesantren juga Aneh. Jadi hati-hati antum kalau ngomong ya. Apalagi kalau udah ngomong di sosial media, apalagi di Facebook, pasti ketemu sama Aneh. Hati-hati ya. Ini bukan ancaman, tapi ini sebuah peringatan supaya antum ini lebih mendalami dulu. Ya, Ponzi itu memang haram. Jelas, di YouTube tuh tidak Ponzi, ya. Bahasanya aja upline, downline, bahasanya aja. Bisa kok diganti. Bisa kok diganti rekan, bisa. Oh, bisa kok crossline, bisa diganti semuanya. Ya. Jangan tertipu sama bahasa downline upline. Hati-hati, karena sistemnya tidak seperti itu, ya. Jangan sampai antum ini lebih mengacu kepada pengalaman antum yang salah. Melek. Ini tuh beda dengan yang antum alamin, beda. Ya, jadi nggak sama. Ya, hati-hati. Banyak orang yang salah di sini. Masuk dulu. Perhatikan dulu. Ya, kalaupun antum menjadi bawahan, ya, antum itu pasti sama leader-leader, mentor-mentor yang profesional, antum tuh bakal dikasih bawahan tuh, silakan.
Mereka terserah mau main gratisan mau enggak, yang penting antum tuh tidak merasa terzolimi. MLM jelas kalau yang salah sistemnya itu zolim. Sistem apapun itu zolim. Ponzi itu jelas haram. Ana tahu, ya. Sampein ini sama Ustadz apa itu Angling Dharma apa nggak ngerti lah saya, ya. Sampein jangan sampai antum nih salah persepsi langsung ngejas tanpa mengetahui, ya. Semua orang juga memang lagi pandemi, ya. Lagi kena masalah ekonomi. Tapi VTuber ini mereka ini menelaah. Mereka ini paham. Ada yang mantan MLM dan mereka memang benar ngerasain oh ini beda. Bukan. Beda. Single level marketing dengan multi level marketing itu beda. Ya, beda. Ada nggak sih sistem yang ibarat kata bawahannya itu merasa terzolimi? Nggak ada. Kalau bawahannya main gratisan apa? Namanya sistem percepatan itu kan memang ada di mana-mana. Di mana-mana. Deposit ada, percepatan. Permainan apa lagi? Ada. Ponzi itu money game. Beda. Kalau ini bukan. Ya, antum terserah mau nabung, terserah. Mau gratisan terserah. Jadi jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah mengeluarkan statement. Antum bilang nggak menghina, nggak ini, tapi antum salah langsung ngomong kayak gitu. Langsung ngejas apa VP palsu apa. Antum kalau netral aja, itu antum mengujaran kebencian namanya gitu. Kalau yang main sampai fast track sampai ngejual rumah tanah mobil, ya blow on aja itu yang mainnya. Kenapa melakukan hal itu? Kalaupun melakukan memang ada ruginya, nggak ada juga. Tapi saya walaupun ada untungnya yang melakukan fast track jual beli rumah mobil tanah kayak gitu, saya nggak menyarankan loh. Semua para atasan tuh nggak menyarankan loh. Lebih menyarankan tuh ke arah survive, berjuang dari nol. Dan itu memang berat dan itu tidak bisa dilakukan oleh haters. Antum jangan jadi haters. Ingat ustadz aja ya. Lebih baik kita perbaiki nih tali silaturahmi. Ayo tabayun sama aneh ya, tabayun. Gimana caranya biar antum perdalam dulu. Jangan mengeluarkan statement yang memang benar-benar antum tidak paham, ya. Antum tuh baru di dunia kayak gini, ya. Aneh kasih tahu. Antum tuh baru di dunia kayak gini. Pahamin dulu sistem ini baru, ya. Baru antum langsung ngomong. Ini antum tadi ngomong sendiri. Baru saya pelajari sedikit, baru sedikit. Yang dalam, ya. Jangan sampai antum ngejas ngomong haram terus antum menutup. Siapa antum? Menghalalkan, mengharamkan. Jangankan main VTube, main YouTube juga bisa haram. Kalau yang dilihatnya paha cewek yang bukan muhrimnya. Paham antum? Gitu ya. Jadi jangan inilah, jangan langsung ngeluarkan ngejas hal-hal yang kayak gitu, jangan ya. Jangan, nggak baik itu. Nggak baik. Apalagi ustadz harusnya ngomongnya nggak usah pakai kayak ujaran kebencian gitu. Kalau antum udah ngomong masalah ujaran kebencian kayak tadi, ya, sama aneh urusannya. Gitu, sama aneh urusannya. Biar antum paham ya. Pokoknya semua para VTubers jangan pernah ngerosting si ustadz itu, jangan pernah ngehina. Biarin, sampein aja ini video ya. Jangan sampai kita kelakuannya kayak anak-anak map, kayak anak-anak anime, jangan. Kita ini VTubers ya. Kita jangan hina, biarin aja. Kita ini harus lebih memberikan wawasan yang lebih luas lagi ya. Kalau Ana sekarang mau nanya, antum S3 bagian ini halal haram atau apa nih? Atau bukan? Antum menjadi ustadz dari kapan? Ana mau minta dulu ijazah antum nih, ijazah keustadan nih. Sudah sampai mana ngajinya? Makanya Ana nanya sama antum, sampai mana ngaji antum ya? Itu aja intinya. Tidak ada bermaksud untuk melecehkan, tapi antum bilang tidak melecehkan tapi melecehkan ya. Antum tidak menjelekan tapi menjelekan. Nah, harusnya nggak usah bilang seperti itu. Antum cukup jelaskan aja. Kalau memang menurut antum itu haram ya silahkan, tapi tidak usah mengucap apa valuta poin palsu apa nggak ngerti tadi ya yang dia bilang itu ya. Jangan sampai ya.
semuanya juga anak tuh punya guru ngomong kayak gini ya. Antum gurunya siapa? Sanatnya dari siapa? Strukturnya dari mana? Keustadan antum, silakan ya. Anak pengen tahu strukturnya seperti apa, dari mana, apa yang antum pelajari. Jadi ustadz tuh bagian ahli di bidang apanya nih ya. Kalau ustadz umum, dokter umum misalkan kayak dokter umum, ustadz umum tuh aneh kasih tahu ya. Berarti antum tuh harus lebih menggali lagi bahasanya ya. Adab itu lebih penting, hati-hati ya. Ketika aneh ngomong kayak gini, aneh lagi nyamain antum nih. Karena antum nih lagi ngomong tentang ngejas hal-hal yang belum antum memahami ya. Pahami dulu ya. Jangan sampai langsung ngeluarin kata-kata kayak gitu ya. Kalau memang antum pernah gagal di bidang MLM, ya MLM-nya aja yang salah dan antumnya aja yang males, ya gitu aja. Sehingga antum ceramah gitu kan. Dan ana mau nanya, antum jadi ustadz jadi buat ngumpulin duit apa ikhlas nih bersiar agamanya nih? Ana nanya dulu nih, ikhlas lillahi ta'ala apa enggak nih antum? Nanyain masalah budget apa enggak nih? Bayaran apa enggak nih jadi ustadznya? Ana nanya dulu nih. Hah? Gitu. Semuanya juga lagi sulit, tapi cara antum dapetin viewer nggak seperti ini ya. Para VTuber nggak usah pada komen ke sana, nggak usah ya. Jangan dikasih panggung, cukup saya yang kasih panggung ya. Cukup di sini aja. Cukup di sini aja. Jangan sampai ya semua para VTuber tuh ngerosting, jangan. Di sini aja. Di sini aja tetap kumpul biar kita pengen tahu aja, kita lihat aja videonya apa selanjutnya yang dia buat gitu ya. Semoga kalau antum memang menjadi ustadz yang memang bijaksana, yang menunjukkan ke arah yang benar ya, antum pelajari dulu. Kalau bisa ketemu sama aneh, ketemu, ayo kita ngobrol, kita salaman, kita kayak gimana. Yang bikin anak nggak suka dari antum tuh tadi ngomong langsung ngejas, baru belajar sedikit langsung dar ngejas gitu. Wah itu salah itu. Salah besar itu, salah besar. Nggak seperti itu konsepnya, nggak kayak gitu, nggak lucu itu kelihatannya, gitu ya, nggak bagus. Jadi jangan sampai mengucap haram itu berdasarkan ingin dilihat orang, memihak pada politik yang apalah itulah ya. Netral aja gitu ya. Kalau ustadz yang bener tuh yang netral tuh yang nggak ada hubungannya dengan duniawi ya, nggak ada hubungannya dengan dengan hal-hal kepentingan ketenaran, jabatan, itu nggak ada. Ustadz yang murni itu seperti itu. Kalau ngomong ya ngomong-ngomong aja, masalah ceramah aja. Kalau antum udah nyindir itu berarti nyindir satu perusahaan, berarti nyindir satu dunia gitu kan. Dunia kan perusahaan kan dari dunia gitu kan ya. Asal muasalnya duniawi gitu ya. Jadi itulah ketidaknetralan antum dalam melakukan ini ya, observasi ya. Pokoknya yang ustadz yang benar itu yang tidak pernah bicara dengan dasar mementingkan ketenaran ya, jabatan, apalagi politik ya, hati-hati ya. Ustadz yang murni itu yang nggak banyak ngomong ya, yang nggak banyak ngomong, yang diem gitu ya, yang tidak menarik massa, yang tidak menggiring opini, yang tidak menjas. Itu ulama yang benar ya, yang no comment itu baru ulama ya. Kalau misalkan hal-hal yang berbau politik, yang bla bla bla, ya itu kepentingannya sendiri gitu kan ya. Ya jangankan main VTube, main YouTube juga haram kalau misalkan nontonnya itu nonton yang bukan muhrimnya, jinah mata jatuhnya gitu loh ya. Mengharamkan sesuatu itu harus tahu dulu. Makan nasi juga bisa haram ya. Makan nasi juga bisa haram kalau misalkan kebanyakan ya. Enggak, melawan apa? Enggak ada. Saya enggak ngelawan Habib Rizik benar-benar yang saya cintai juga. Banyak kok jamaahnya yang main VTube, mau ngomong apaan? Hah? Lu aja yang ngadu-ngaduin orang. Intinya ya, blok manul gua blok. Enak aja lu. Intinya lu ini mengadu domba. Ustadz juga jangan lupa ya, jangan terprovokasi sama haters yang tidak memberikan solusi ya. Pertama, tidak memberikan solusi. Kedua, antum melihat fanpage aneh. Di situ ada jejak digitalnya mereka para haters. Bagaimana berucapnya kepada saya? Di mana di situ ada ujaran kebencian. Antum kan tahu hablum minanas harus baik
sebelum kita ke rahmatullah, ya. Nah, itu dia. Jadi sebelum kita ke rahmatullah, hubungan antar manusia itu harus baik. Dan lihat apa yang dilakukan haters di komentar saya. Silakan. Nah, kalau mereka tidak saya maafin, bagaimana tentang sakaratul maut mereka? Ya, antum kan paham, ya? Nah, di situ. Jadi tolong di situ lebih ke arah kejernihan kepala dalam menelaah segala sesuatu. Ya, jangan antum pengen naik daun tapi antum salah gitu, jangan. Ya, aneh juga tahu yang mana Ponzi, tahu yang mana money game, ya, tahu yang mana ya sistem piramid itu tahu. Di VTube tuh enggak kayak gitu, ya. Di VTube seorang bawahan bisa melebihi atasan pendapatannya. Di VTube itu bisa main gratisan, tidak member get member dengan berbayar, tidak. Ya, antum harus paham itu dan pahami. Terus antum tuh cari taunya ke siapa dulu. Kalau orang yang benci VTube ya pasti begitu. Ya, dua versi, apa-apa dua versi. Jangan apa-apa satu versi, ya. Jangan. Gitu. Untuk membandingkan sesuatu tuh jangan, ya contoh saya mereview semua aplikasi nggak ada ujaran kebencian, biasa aja. Apa sih gitu kan, kenapa sih? Mendingan antum mencobalah pikir dulu sebelum ngomong tuh, berpikir dulu. Saya ngomong kayak gini juga kan karena saya ini berpikir dulu gitu, antum ngomongnya seperti apa. Tadi dalil antum tuh nggak nyambung ya, karena kenapa? Salah pemahamannya. Yang VTube tuh tidak seperti MLM antum itu, nggak, beda ya gitu. Tanya aja, ada nggak testimoninya sampai orang nangis? Bener, alhamdulillah, kata dia. Saya dari main gratisan, alhamdulillah, saya bisa cairin 2 juta dari main gratisan dengan konsistennya. Itu artinya apa? Banyak manfaatnya, ya. Kita nih harus bandingin dulu, banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya, ya. Kalau banyak kebaikannya, manfaatnya, bisa antum bilang haram. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Saya yang na'udzubillah sama antum, ya. Saya yang astagfirullah sama antum, ya. Jangan sampai antum ini sesat lah, ya. Cobalah jadi ustadz yang memang apa adanya, ya, yang tidak haus akan ketenaran, ya. Janganlah seperti sudah disetting semuanya, nama antum keren begitu. Coba dong, aneh mau lihat KTP antum, bener nggak namanya itu, ya. Pengen lihat dulu. Kalau aneh bener, Okta Dirgana Laprana. Nama band aneh Dadali, jadi Dirga Dadali gitu, ya. Gitu. Tuh, ada yang masih gratisan 8 bulan, Bang, sampai juga bintang 2. Tuh, karena pernah aku cairin jadi lama tuh. Ya. Tergantung. Antum mau main gratisan monggo, bisa. Kalau memang harus dipaksa bayar, nah itu baru haram. Jadi ustad nanggung-nanggung. Ya. Jadi jangan sampai antum casing ustad tapi ngomong sama aja kayak anggota MAP. Jangan. Telaah dulu, ya. Ketemu deh kita kalau bisa deh. Ayo tabayun, kita ngobrol. Aneh mohon maaf aja nih kalau aneh ngomong agak kena hati atau salah atau kayak gimana, ya. Mohon maaf nih, ya. Karena yang antum sebarkan itu yang tidak benar gitu loh. Yang tidak benar. Jadi anak ini lagi memarahi ketidaktahuan antum, ya. Lagi memarahi sempitnya wawasan antum. Gitu aja. Oke. Sampai di situ dulu, ya. Jadi kalau yang bilang VTube Ponzi itu tidak, VTube bukan Ponzi. Ada yang bilang VTube itu MLM, bukan, ya. VTube bukan MLM, ya. Ada yang bilang VTube itu money game, bukan. VTube bukan money game, ya. Sekali lagi, pemahamannya seperti apa, melihatnya seperti apa, silahkan, ya. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.